Assalamualaikum moms dan teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Seperti judulnya, kali ini aku mau buat berbagai macam mini puff pastry gitu. Cuma di sini kulitnya aku nggak bikin sendiri ya, pakai puff pastry yang instan aja. Banyak kok di pasaran. Nah, bahannya apa aja? Yang pertama ini ada puff pastry. Ini aku pakai merek Edo Puff. Ini dia beratnya 750 gram. Jadi untuk satu bungkus ini bisa dipakai berkali-kali ya mams, hemat banget. Terus di sini aku nyediain berbagai macam isian dan topping gitu, jadi bisa banyak macam ya sekali bikin. Itu apa aja sih? Yang pertama di sini aku punya choco chip. Di sini aku pakai merek Tulip yang dark chocolate ya, jadi nggak begitu manis juga. Terus untuk yang berikutnya di sini aku ada buah-buahan kering. Ini ada kismis juga, ada cranberry juga. Ini peralatan diet aku sebenarnya, cuma ini aku pakai aja. Terus next aku di sini ada mesis juga untuk topping di atas biasanya. Terus aku pakai juga ini sedikit keju parut. Nah, selain keju parut, aku juga bakal pakai keju bloknya gitu. Nanti aku bakal potong-potong. Terus yang berikutnya di sini aku bakalan pakai DCC atau coklat batang gitu ya. Kalian bisa pakai merek apa aja. Di sini aku pakai merek Tulip yang dark chocolate ya, bukan yang milk chocolate. Nah, ayo tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke proses pembuatannya ya, Mams. Nah ini mams, kalau kalian beli kulit pastry merek Edo ini, nanti kalian akan dapat 4 lipatan gitu ya, bukan 4 lembar tapi 4 lipatan. Jadi nanti kalian bisa potong-potong sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kulit pastry itu karakternya ngembang ya saat di oven, jadi usahakan kalian gak begitu tebel karena nanti mini puff pastry kalian bakal jadi naik banget. Jadi kalian pakai tipis aja. Nanti kan ini semakin ditipisin semakin lebar, jadi dapatnya bakal banyak. Nah, jangan lupa kalian olesin juga ya silikon mat atau alas kalian itu dengan tepung, dan juga rolling pinnya juga boleh diolesin sama tepung supaya nggak nempel nanti ke adonannya. Yang pertama di sini aku mau bikin namanya bentuk palmier, atau kalau yang lebih familiar tuh kayak merek Genji Pie itu loh, yang bentuk love gitu pakai gula-gula. Yang pertama itu gampang banget loh ini. Kalian cuma potong aja sesuai kebutuhan kalian, sesuai selera, seberapa besar, seberapa panjang ini si kulit pastry-nya. Terus nanti kalian gilas sedikit sampai agak tipis. Cuma kalau untuk palmier ini jangan terlalu tipis ya, supaya nanti tuh serat-seratnya banyak gitu loh. Nah, setelah digiling, kalian bisa lipat dulu kulit pastry-nya jadi 2 bagian. Terus setelah itu kalian masing-masing tekuk separuh bagiannya lagi ke arah tengah lipatan yang tadi kalian buat. Pokoknya kalian bisa lihat di video ya. Jadi nanti bentuknya itu kayak bentuk love gitu. Nah, untuk si palmier ini kalian masukin dulu ke dalam freezer selama 15 menit. Jadi aku di sini bikin pertama supaya nanti aku bisa kerjain yang lain sambil nunggu dia ready. Next, untuk bentuk yang selanjutnya di sini aku mau buat, aslinya sebenarnya ini namanya raisin puff karena pakai kismis ya. Cuma di sini kali ini tuh aku mau ganti pakai choco chip. Kalau kalian sering lihat puff pastry, dia tuh bentuknya kayak cinnamon roll gitu loh, yang melingkar gitu. Nah, ini caranya kayak gini, kalian tinggal tipisin aja sesuai kebutuhan berapa lebar kulit pastry yang kalian mau. Nah, setelah itu kalian tinggal taburin di dalamnya raisin atau kismis, atau boleh juga choco chip sesuai selera di seluruh permukaannya. Habis itu kalian bisa gulung-gulung kayak di video ya. Kalian gulung-gulung kayak gini. Nah, ini juga sama, dia harus didiamin di dalam freezer selama kurang lebih 15 menit ya. Jadi kita tunggu ya. Bentuk selanjutnya di sini aku mau bikin croissant. Kalian pasti udah familiar banget ya sama puff pastry yang satu ini. Ini tuh gampang sih bikinnya.
Jadi pertama kalian tipisin dulu si kulit pastry-nya. Nah, nanti kalau udah sesuai dengan ketipisan dan lebar yang kalian inginkan, kalian tinggal potong-potong kulit pastry-nya itu bentuk segitiga sama kaki gitu loh. Nah, setelah itu kalian bisa potong nih ujungnya, jadi kasih potongan sedikit aja. Setelah itu kalian bisa lipat kayak di video ya pokoknya. Nah, kalian juga bisa kasih isian nih coklat batang atau keju batang di croissant ini. Cuma kali ini aku mau bikin polosan aja. Paling nanti pas udah mau dimasukin ke oven aku mau taburin keju parut sedikit. Next, untuk bentuk berikutnya di sini aku mau bikin namanya choco pie. Sebenarnya ini aslinya tuh bentukan dari apple pie ya, cuma aku nggak bikin isian apple gitu, jadi aku mau isi pakai coklat batang aja. Ini juga gampang, kalian tinggal tipisin terus kalian potong sesuai dengan ukuran yang kalian mau, kayak di video ya aku tunjukin. Nah, setelah itu kalian letakin coklat batangnya, kalian lipat dua itu si kulit pastry. Nah, kalian rekat-rekatin deh tuh ujung-ujungnya pakai tangan kalian. Kalau udah nempel semua, kalian boleh kasih motif pinggir-pinggirnya pakai garpu kayak gini, gampang banget loh. Terus bentuk kelima aku mau bikin namanya raisin pie. Kalau kalian penggemar Genji pasti tahu ya, yang dia pakai kismis gitu. Nah, ini sama ya, kalian pokoknya setiap bentuk ini usahakan kalian tipisin dulu si kulit pastry-nya. Nah, di sini aku mau tipisin, terus aku potong gitu agak persegi-persegi panjang. Nah, ini yang pertama aku taruh beberapa kismis di atas kulit pastry-nya gitu. Nah, terus kalian bisa tumpuk dengan kulit pastry yang kedua, tapi sebelum ditumpuk kalian bikin motif dulu ya, kayak kalian tuh toreh-toreh gitu tengah-tengahnya, jadi nanti begitu di oven dia mekar dan kebuka. Setelah dibikin motif gitu baru kalian tempelin ke kulit yang udah kalian kasih kismis di atasnya. Jangan lupa untuk direkatin pinggir-pinggirannya ya supaya nempel. Nah, ini loyang atau baking sheet aku yang pertama udah penuh nih. Jadi aku mau masukin dulu. Tadi aku udah preheat oven aku pakai api atas bawah 200 derajat celcius selama 10 menit. Sebelum itu lumurin dulu ya si pastry ini pakai egg wash. Cara bikinnya gampang banget, cuma kuning telur. Kalau kalian mau tambahin susu putih yang tawar itu boleh, tapi aku di sini cuma pakai kuning telur aja supaya cantik, nanti ada efek kuning-kuningnya gitu di atas puff pastry-nya. Nah, yang pertama mau aku panggang ini yang si choco pie, croissant sama raisin pie di 200 derajat celcius kurang lebih 12-15 menit. Kenapa kayak gitu? Karena setiap puff pastry itu jenisnya butuh waktu pemanggangan yang berbeda. Jadi aku kelompokin yang waktu pemanggangannya sama supaya mereka matangnya samaan ya, nggak ada yang gosong gitu. Next, nah ini tadi ya adonan palmier yang aku taruh di freezer ini udah 15 menit. Nah, nanti kalian tinggal keluarin aja, terus kalian potong sesuai selera, tapi jangan terlalu tipis ya, sekitar 1-2 cm. Setelah itu kalian bisa balurin mereka di gula gitu untuk bagian atas bawahnya, samping-samping juga boleh. Habis itu kalian bisa tata di loyang atau baking sheet. Nah, setelah ditata gitu kalian agak keluarin dikit ya sisi-sisinya, jadi kayak bentuk huruf Y gitu. Kalau palmier ini dia nggak butuh egg wash, jadi langsung aja kalian bisa oven di suhu 200 derajat celcius kurang lebih 10 menit. 5 menit tiap sisi ya, jadi supaya matangnya tuh rata atas bawah. Jadi kalian per 5 menit kalian balik gitu si pie-pie-nya ini. Ini juga tadi choco chip puff yang dari freezer udah jadi, tinggal aku keluarin. Terus kalian sama ya, potong-potong juga sesuai selera kalian, tapi jangan terlalu tipis. Nah, setelah itu sebelum kalian tata di loyang, jadi kalian ambil gitu ujungnya, terus kalian selipin ke bagian bawah si adonan ini, jadi biar rapih nanti begitu dipanggang dan juga cantik. Nah, untuk si choco chip puff ini kalian sama panggang di suhu 200 derajat celcius, tapi dia itu butuh kurang lebih 12 menit, nggak perlu dibalik ya, nggak kayak palmier, jadi diamin aja selama 12 menit.
Lanjut, di sini aku mau bikin yang namanya Choco Puff. Nah, ini simple banget, simple beneran. Nah, kalian cuma cukup biasa ya, tipisin dulu kulit puff pastry-nya. Terus kalian potong-potong kayak bentuk persegi gitu. Nah, nanti kalian bisa susun 2 kulit pastry kayak gini. Terus kalian rekatin pakai tangan, habis itu kalian kasih motif pinggir-pinggirnya pakai garpu. Nah, nanti setelah dikasih egg wash kalian bisa tambahin mesis di atasnya. Ini tuh kayak puff pastry yang nggak ada isinya, cuma paling pakai topping mesis aja di atasnya. Untuk yang terakhir di sini aku mau buat namanya cheese pie. Jadi aku mau pakai keju batang gitu sebagai isiannya. Nah, ini yang pertama, biasa ya kita tipisin dulu si kulit pastry-nya. Terus kalian bisa potong-potong bentuk persegi panjang gitu loh si kulit pastry-nya. Nah, kalau kurang tipis kalian bisa tipisin lagi setelah dipotong ya. Terus kalian bisa masukin kejunya. Terus untuk kulit yang nggak ada isinya itu kalian bisa iris-iris sedikit, tapi jangan sampai putus ya. Habis itu kalian bisa lipat 2. Terus kalian kasih motif juga pinggir-pinggirannya pakai garpu. Nah, kayak gini. Pokoknya untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video ya. Untuk Choco Puff sama cheese pie kalian bisa panggang di suhu 200 derajat Celcius kurang lebih 12 sampai 15 menit, sama kayak Choco Pie, croissant sama raisin pie yang tadi. Ini dia mam hasilnya. Tadi aku pakai 2 lembar kulit pastry, terus aku bikin 7 model gitu kan. Per modelnya itu dia dapat 5 sampai 6 buah. Kira-kira modal yang aku butuhin sekitar 30 ribuan gitu deh. Kalau kalian beli di supermarket, mini puff pastry ini 9.900 tuh per 100 gram. Itu pun kalau lagi ada promo. Nah, jadi sekian dulu ya Mams video kali ini, semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel Ica Update. Makasih Mams dan teman-teman. Assalamualaikum.